Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah penyembelihan Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kerumunan orang banyak yang berkumpul di dekat dua berhala Ishaq dan Nailah, Abdul Muthalib berdiri bersama 10 orang anak lelakinya. Semuanya terdiam menunggu apa yang akan terjadi di tempat itu. Juru kunci Ka'bah yang telah siap menjalankan undian pun diam menantikan apa yang diperintahkan oleh Abdul Muthalib. Semua mata memandang kepadanya. Ia menundukkan kepala, tidak bergerak beberapa saat, seolah-olah sedang menekan perasaan dan membulatkan tekad hatinya yang goyah, memikirkan nasib seorang anaknya yang akan menjadi korban. Ia sedang menghadapi saat-saat menentukan pilihan, mengingkari janji kepada Allah dan membatalkan nazar dengan segala akibatnya, atau tetap memenuhi janji dan melaksanakan nazar dengan resiko kehilangan seorang anak. Di tengah kesunyian membisu dan dalam suasana penuh kebimbangan dan ragu, tiba-tiba Abdul Muthalib berkata kepada juru kunci, "Kocoklah undian." Ia menengadah ke langit dan sambil memejamkan mata memohon kepada Allah Tuhannya agar undian tidak jatuh pada anak bungsunya. Itu saja sudah dirasa sebagai keberuntungan. Akan tetapi, siapakah yang dapat menjamin undian itu tidak akan jatuh pada Abdullah? 9 anak lelakinya jelas akan terelak dari maut, tetapi yang seorang lainnya, siapakah yang seorang itu? Undianlah yang akan menjawab dalam detik-detik yang tegang itu. Beberapa saat kemudian undian mulai dikocok dan ternyata jatuh pada Abdullah, anak bungsu kesayangannya. Ketika nama Abdullah disebut juru kunci, Abdul Muthalib merasa seakan-akan sedang terjadi gempa bumi dahsyat dan tanah yang diinjaknya seolah-olah mendadak langsar. Jantungnya berdegup-degup, badannya gemetar dan keringat dingin membasahi sekujur badan. Hati nuraninya berteriak menuntut keselamatan Abdullah. Tetapi tekad Abdul Muthalib tampak lebih kuat, karena dalam menghadapi pertaruhan antara keselamatan jiwa anaknya di satu pihak dan dosa, harga diri, kedudukan serta kemuliaan di lain pihak, pikiran Abdul Muthalib lebih cenderung kepada hal-hal tersebut belakangan. Apalah arti seorang anak jika ia harus menerima murka Allah Tuhannya? Apalah arti Abdullah jika ia harus kehilangan martabat, kedudukan, dan kemuliaan? Bagi Abdul Muthalib, tidak ada yang ditakuti selain Rabb Ka'bah, Allah penguasa Ka'bah. Tidak ada yang dirasa paling memalukan selain kehilangan martabat, kedudukan, dan kemuliaannya. Sebagai pemimpin masyarakat dan penguasa Makkah, apa boleh buat? Ia menghampiri Abdullah. Tangan kirinya menarik anak bungsunya itu ke dekat berhala Ishaq dan Nailah, sedang tangan kanannya memegang golok tajam mengkilat. Ia siap hendak menyembelih anak bungsunya dengan tangannya sendiri. Kemantapan tekad yang tetap hendak menyembelih anak bungsunya itu secepat kilat tersebar ke semua pemukiman kabilah-kabilah di Mekah. Ka'bah memilih Abdullah untuk disembelih sebagai korban nazar ayahnya. Ka'bah memilih Abdullah untuk disembelih sebagai korban nazar ayahnya. Demikianlah pokok berita bersambung dari mulut ke mulut.
Hasil undian yang dilakukan oleh juru Ka'bah mereka pandang sebagai pilihan rumah suci itu. Demikianlah jalan pikiran mereka sebelum mengenal iman dan Islam. Berita mengerikan itu menggoncang pikiran semua orang, terutama kaum wanita. Mendengar berita itu, wajah Aminah pucat pasi, seakan-akan tidak setetes darah pun yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia masuk ke dalam kamar, lalu merebahkan diri di atas pembaringan untuk menyembunyikan isi hati dan perasaan dari ayah dan ibunya. Akan tetapi, kegelisahannya yang makin memuncak membuatnya bangun kembali dan berjalan mendekati pintu rumah untuk dapat memantau berita itu lebih jelas lagi. Namun, kepada siapakah ia hendak bertanya, kalau bukan kepada ayah dan ibunya sendiri? Semua wanita Bani Zahrah yang mendengar berita itu dari suaminya masing-masing tampak berwajah suram, tetapi tidak sesuram wajah Aminah ketika ia mendengar dari ayahnya sendiri. Pada umumnya, tidak ada seorang di Mekah yang dapat menyetujui tindakan yang hendak dilakukan oleh Abdul Muthalib. Tetapi mereka tidak menemukan cara untuk mencegahnya. Dari celah-celah pintu rumah Aminah melihat orang banyak. Lelaki dan perempuan berjalan tergopoh-gopoh menuju Ka'bah untuk menyaksikan sendiri apakah Abdul Muthalib benar-benar hendak menyembelih anak bungsunya, ataukah menemukan cara lain untuk menebus pelaksanaan nazarnya. Seandainya ada kemungkinan untuk keluar meninggalkan rumah, Aminah tentu hendak menerobos tradisi ketat untuk dapat menyaksikan sendiri apa yang akan terjadi di dekat Ka'bah. Bahkan kalau dapat ia ingin menyelamatkan Abdullah, tetapi apakah yang dapat dilakukan olehnya? Bukankah Abdul Muthalib telah siap hendak menyembelih Abdullah? Abdul Muthalib hendak menyembelih anak bungsunya itu, tetapi Allah menghendaki lain. Allah tidak menghendaki nazar buruk konsekuen dilaksanakan. Orang Quraisy berbondong-bondong menghampiri Abdul Muthalib, dan dengan nada memprotes mereka bertanya, "Hai Abdul Muthalib, apakah sesungguhnya yang hendak Anda lakukan?" Ia menjawab, "Memenuhi nazarku." Dengan suara keras mereka menyahut, "Tidak, Anda sama sekali tidak boleh menyembelih anak Anda sendiri hanya karena suatu nazar. Kalau hal itu Anda lakukan, perbuatan seperti itu akan ditiru oleh orang-orang Arab. Mereka akan menyembelih anak-anak mereka sendiri. Lantas bagaimanakah kalau adat kebiasaan semacam itu berlangsung terus-menerus?" Pada saat orang sedang beramai-ramai memperingatkan Abdul Muthalib, tiba-tiba Al-Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumi menerobos kerumunan orang, lalu segera menahan tangan Abdul Muthalib seraya berteriak, "Demi Allah, janganlah sekali-kali Anda menyembelih anak Anda sendiri, apapun alasannya. Kalau nazar Anda harus ditebus dengan harta kekayaan, kami bersedia mengumpulkan harta kekayaan untuk keperluan itu." Beberapa pemuka Quraisy lainnya menyambung, "Berangkatlah bersama anak Anda ke Khaybar, menemui seorang perempuan ahli nujum terkenal, dan tanyakanlah kepadanya, kalau ia menyuruh Anda menyembelih Abdullah, sembelihlah dia. Kalau ia menyuruh Anda menggantikannya, terimalah." Abdul Muthalib terpengaruh oleh saran para pemuka Quraisy itu. Tekad yang semula bulat kini tampak goyah, dan hati nurani yang pada mulanya sekeras batu akhirnya melunak selembut bulu. Ia menyadari nazar buruk yang pernah diucapkannya 30 tahun lalu. Dengan pandangan mata menatap Abdullah, hati nuraninya serasa teriris-iris sembilu mengasihani anak lelakinya yang bungsu. Pada dasarnya
Abdul Muthalib memang bukan orang yang kasar perangai dan keras kepala. Ia seorang yang lembut, tutur katanya, dan baik budi pekertinya, suka bermusyawarah, dan selalu sedia mendengarkan pendapat orang lain. Karena itulah, ia tidak bersitegang leher dalam mempertahankan pendirian yang tidak dibenarkan oleh masyarakat. Ia menerima baik pendapat kaumnya dan berangkatlah ke Khaybar, tidak jauh dari Madinah, untuk memperoleh kata putus dari ahli nujum yang terkenal ketenarannya di Hijaz. Kemudian ternyata melalui kata putus seorang ahli nujum itu, Allah menyelamatkan Abdullah dari pembantaian ayahnya sendiri. Abdul Muthalib memotong korban 100 ekor unta sebagai tebusan nazarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini membawa kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.